Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi siap menemani Anda. Dan inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kegiatan menghadirkan dua narasumber yakni Enggeran Kewi selaku CFO Rumah BUMN Jambi dan Rama Yuniarsi, penulis buku Negeri Pusako Batuah. Diskusi berlangsung interaktif, membahas pentingnya literasi budaya sebagai identitas sekaligus diferensiasi produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Enggeran Kewi menegaskan bahwa budaya bukan sekadar simbol, melainkan sumber gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi inovasi produk. Sementara itu, Rama Yuniarsi mengajak peserta untuk lebih mengenal narasi sejarah dan kearifan lokal Jambi sebagai inspirasi kreatif. Menurutnya, pengemasan produk berbasis cerita budaya akan memperkuat daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan warisan daerah. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa literasi budaya menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan bagi UMKM. Melalui literasi budaya, Rumah BUMN Jambi, pindaan PLN UID S2JB berharap UMKM tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melestarikan warisan budaya daerah. Langkah ini sekaligus menegaskan sinergi antara penguatan identitas lokal dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Menghadirkan narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif, peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi, termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi UMKM binaan tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2JB secara konsisten menghadirkan berbagai program penguatan kapasitas, mulai dari pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, hingga pengembangan kompetensi diri. Sosialisasi beasiswa ini menjadi wujud nyata perluasan peran Rumah BUMN sebagai pusat kolaborasi dan peningkatan kualitas SDM. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat disebabkan oleh pohon atau ranting yang terlalu dekat dengan jaringan listrik. Tanaman yang tumbuh di bawah maupun di sekitar jaringan beresiko menimbulkan gangguan terutama pada kondisi hujan lebat dan angin kencang. Manajer PLN Kota Bungo menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
Kegiatan pemangkasan dilakukan sesuai standar keselamatan ketenaga listrikan dengan melibatkan petugas yang telah terlatih. Selain itu, PLN juga berkoordinasi dengan stakeholder, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan. Melalui langkah ini, PLN Kota Bungo berharap dapat menjaga kontinuitas pasokan listrik agar tetap andal dan aman, sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat berjalan dengan tanpa gangguan. PLN juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila melihat pohon atau dahan yang berpotensi menyentuh jaringan listrik melalui layanan pengaduan resmi PLN Mobile. Program ini dilakukan melalui pertemuan langsung antara tim K3L dan keamanan PLN serta PLN Energy Service dengan para petugas pelayanan teknik. Dalam sesi tersebut, petugas diberikan pemahaman kembali mengenai pentingnya bekerja sesuai prosedur keselamatan, mengenali potensi bahaya di lapangan, serta cara mencegah resiko kecelakaan. Theo Andini Putri, TLK 3L dan Keamanan UP3 Palembang menjelaskan, kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali setiap semester agar pemahaman petugas tetap terjaga dan terus diperbarui. Program ini mendapat respon positif dari petugas di lapangan. Michael, salah satu petugas pelayanan teknik, mengaku merasa diperhatikan dan semakin termotivasi untuk bekerja dengan aman. Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Palembang menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya aturan tetapi budaya yang harus dijaga bersama. Dengan saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran, diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Kegiatan ini mengusung tema Smart Gadget, Smart Safety, aman pakai listrik untuk masa depan hijau, dan disambut dengan antusias oleh para siswa serta jajaran sekolah. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan ketenagalistrikan, pemanfaatan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital pelanggan, serta pengenalan energi baru terbarukan dalam rangka mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan. Program PLN Mengajar merupakan salah satu inisiatif Sri Kandi PLN UP3 Ogan Ilir yang secara berkelanjutan dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam dunia pendidikan. Melalui program ini, PLN berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya efisien dan bertanggung jawab sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi nasional. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, Mustafa, mengapresiasi atas partisipatif pada siswa serta didukung dengan dukungan penuh dari pihak sekolah. Ia berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi para siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap keselamatan ketenagalistrikan dan pelestarian lingkungan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya, Pudyo Laksono, menyambut baik pelaksanaan program PLN Mengajar di lingkungan sekolah. Ketua Sri Kandi PLN UP3 Ogan Ilir, Ade Maida, menyampaikan bahwa antusiasme siswa terlihat dari keaktifan mereka selama sesi diskusi dan tanya jawab. Hal tersebut mencerminkan tingkat pemahaman yang baik serta potensi besar bagi para siswa sebagai generasi penerus yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan pemanfaatan energi secara bijak. Melalui kegiatan PLN Mengajar, PLN UP3 Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung dunia pendidikan serta membangun generasi muda yang sadar keselamatan ketenagalistrikan dan siap berkontribusi dalam mewujudkan masa depan energi yang handal, aman, dan ramah lingkungan. Ramadan merupakan periode dengan peningkatan aktivitas masyarakat yang turut berdampak pada kenaikan kebutuhan listrik, khususnya pada waktu-waktu penting seperti sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PLN WLP Telanai Pura telah melakukan berbagai langkah penguatan sistem kelistrikan sejak dini. Manajer PLN WLP Telanai Pura, Iswanti, menyampaikan bahwa PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman selama Ramadan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN ULP Telanai Pura telah melaksanakan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi listrik. Kegiatan ini meliputi inspeksi jaringan tegangan menengah dan rendah, mengecekkan gardu distribusi, penertiban potensi gangguan, serta pengamanan aset kelistrikan guna memastikan sistem tetap dalam kondisi optimal. Tidak hanya itu, petugas PLN juga melakukan patroli hingga jaringan serta gelar peralatan operasional untuk memastikan kesiapan seluruh perlengkapan kerja dan kendaraan operasional yang digunakan dalam penanganan gangguan. Dalam pemaparannya, Asisten Manajer Niaga Pemasaran, Robi menekankan pentingnya peran setiap lini dalam mendukung keberhasilan program PS4. Billing Management diharapkan dapat melakukan pengelolaan data dan administrasi secara akurat. Tim penyambungan memastikan proses penyambungan berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu. Sementara frontliner menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang jelas dan responsif kepada pelanggan. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari para peserta yang menilai sosialisasi PS4 sangat membantu dalam memperjelas alur kerja dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Dengan adanya penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi, diharapkan implementasi PS4 di ULP Kuala Tunggal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja serta kepuasan pelanggan. Melalui komitmen dan sinergi yang kuat, ULP Kuala Tunggal terus berupaya menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Metode PDKP memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan bertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Di balik teknologi dan prosedur tersebut terdapat keberanian, keahlian, serta dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di medan beresiko demi memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyuan. Dalam setiap pekerjaan, para petugas dilengkapi alat pelindung diri APD berstandar tinggi dan peralatan khusus yang dirancang untuk menjamin keselamatan. Setiap langkah dilakukan secara presisi, mengikuti standar operasional ketat, sebagai bukti bahwa keandalan dan keselamatan adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP 3 Bengkulu Sugiharto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan terbaik PLN bagi masyarakat. Seluruh personel yang terlibat telah melalui pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dengan profesional di tengah risiko tinggi. HNFuse merupakan alat pengaman yang berfungsi melindungi jaringan listrik dari gangguan seperti arus berlebih atau korsleting. Jika alat ini tidak sesuai kapasitasnya, gangguan bisa berdampak lebih luas dan menyebabkan listrik padam. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan setiap gardu memiliki alat pengaman yang sesuai dengan kapasitas trafo dan beban listrik di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, petugas PLN melakukan pemeriksaan kondisi alat pengaman, dudukannya, serta kesesuaian kapasitasnya. Jika ditemukan komponen yang tidak sesuai standar, langsung dilakukan penggantian dengan material yang telah memenuhi spesifikasi. Selain meningkatkan keandalan listrik, langkah ini juga membantu mengurangi risiko kerusakan peralatan akibat beban berlebih, serta meningkatkan keselamatan kerja petugas di lapangan. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Melalui upaya perawatan dan perbaikan secara berkala ini, PLN berharap layanan listrik kepada masyarakat Tebing Tinggi semakin andal, aman, dan berkualitas. Pengoperasian infrastruktur ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat backbone sistem kelistrikan pantai barat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel.
Pelaksana tugas PLT Bupati Aceh Selatan, Paital Mukadis, mengapresiasi langkah PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal bagi daerahnya. Di lain kesempatan, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan pengoperasian SUTT dan gardu induk ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Darmawan menambahkan PLN terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sementara itu, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara Dewanto merinci SUTT 150 kV Blank PD Tapak Tuan dibangun sepanjang 150 km sirkuit dengan 160 dam menara transmisi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai interkoneksi regional untuk menjaga kualitas tegangan, meningkatkan kontinuitas pasokan listrik, serta menghubungkan sistem kelistrikan Blank PD Aceh Barat Daya hingga Sama 2 Aceh Selatan. Menghadirkan narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif, peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi, termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi UMKM binaan tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2JB secara konsisten menghadirkan berbagai program penguatan kapasitas, mulai dari pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, hingga pengembangan kompetensi diri. Sosialisasi beasiswa ini menjadi wujud nyata perluasan peran Rumah BUMN sebagai pusat kolaborasi dan peningkatan kualitas SDM. Kegiatan ini mengusung tema Smart Gadget, Smart Safety, aman pakai listrik untuk masa depan hijau, dan disambut dengan antusias oleh para siswa serta jajaran sekolah. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan ketenaga listrikan, pemanfaatan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital pelanggan, serta pengenalan energi baru terbarukan dalam rangka mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan. Program PLN Mengajar merupakan salah satu inisiatif Sri Kandi PLN UP3 Oganilir yang secara berkelanjutan dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam dunia pendidikan. Melalui program ini, PLN berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya peran efisien dan bertanggung jawab sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi nasional. Manajer PLN UP3 Oganilir Mustafa mengapresiasi atas partisipasi pada siswa serta didukung dengan dukungan penuh dari pihak sekolah. Ia berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi para siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap keselamatan ketenaga listrikan dan pelestarian lingkungan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Pudyo Laksono menyambut baik pelaksanaan program PLN Mengajar di lingkungan sekolah.
Ketua Serikandi PLN UP3 Ogan Ilir, Ade Maida menyampaikan bahwa antusiasme siswa terlihat dari keaktifan mereka selama sesi diskusi dan tanya jawab. Hal tersebut mencerminkan tingkat pemahaman yang baik serta potensi besar bagi para siswa sebagai generasi penerus yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan pemanfaatan energi secara bijak. Melalui kegiatan PLN Mengajar, PLN UP3 Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung dunia pendidikan serta membangun generasi muda yang sadar keselamatan ketenagalistrikan dan siap berkontribusi dalam mewujudkan masa depan energi yang handal, aman, dan ramah lingkungan. Metode PDKP memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan bertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Di balik teknologi dan prosedur tersebut terdapat keberanian, keahlian, serta dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di medan beresiko demi memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyuan. Dalam setiap pekerjaan, para petugas dilengkapi alat pelindung diri APD berstandar tinggi dan peralatan khusus yang dirancang untuk menjamin keselamatan. Setiap langkah dilakukan secara presisi, mengikuti standar operasional ketat, sebagai bukti bahwa keandalan dan keselamatan adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu Sugiharto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan terbaik PLN bagi masyarakat. Seluruh personel yang terlibat telah melalui pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dengan profesional di tengah risiko tinggi. Ramadan merupakan periode dengan peningkatan aktivitas masyarakat yang turut berdampak pada kenaikan kebutuhan listrik, khususnya pada waktu-waktu penting seperti sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PLN WLP Telanai Pura telah melakukan berbagai langkah penguatan sistem kelistrikan sejak dini. Manajer PLN WLP Telanai Pura, Iswanti, menyampaikan bahwa PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman selama Ramadan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN WLP Telanai Pura telah melaksanakan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi listrik. Kegiatan ini meliputi inspeksi jaringan tegangan menengah dan rendah, mengecekkan gardu distribusi, penertiban potensi gangguan, serta pengamanan aset kelistrikan guna memastikan sistem tetap dalam kondisi optimal. Tidak hanya itu, petugas PLN juga melakukan patroli hingga jaringan serta gelar peralatan operasional untuk memastikan kesiapan seluruh perlengkapan kerja dan kendaraan operasional yang digunakan dalam penanganan gangguan. Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Enggeran Kewi selaku CFO Rumah BUMN Jambi dan Rama Yuniarsi, penulis buku Negeri Pusako Batuah. Diskusi berlangsung interaktif, membahas pentingnya literasi budaya sebagai identitas sekaligus diferensiasi produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Enggeran Kewi menegaskan bahwa budaya bukan sekadar simbol, melainkan sumber gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi inovasi produk. Sementara itu, Rama Yuniarsi mengajak peserta untuk lebih mengenal narasi sejarah dan kearifan lokal Jambi sebagai inspirasi kreatif. Menurutnya, pengemasan produk berbasis cerita budaya akan memperkuat daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan warisan daerah. General Manager PLN UIDS2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa literasi budaya menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan bagi UMKM.
Melalui literasi budaya, Rumah BUMN Jambi, Pindaan PLN WDS2JP berharap UMKM tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melestarikan warisan budaya daerah. Langkah ini sekaligus menegaskan sinergi antara penguatan identitas lokal dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Pengoperasian infrastruktur ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat backbone sistem kelistrikan pantai barat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel. Pelaksana tugas PLT Bupati Aceh Selatan, Paital Mukadis, mengapresiasi langkah PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal bagi daerahnya. Di lain kesempatan, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan pengoperasian SUTT dan gardu induk ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Darmawan menambahkan PLN terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sementara itu, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara Dewanto merinci SUTT 150 kV Blank PD Tapak Tuan dibangun sepanjang 150 km sirkuit dengan 160 dam menara transmisi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai interkoneksi regional untuk menjaga kualitas tegangan, meningkatkan kontinuitas pasokan listrik, serta menghubungkan sistem kelistrikan Blank PD Aceh Barat Daya hingga Sama 2 Aceh Selatan. HNFuse merupakan alat pengaman yang berfungsi melindungi jaringan listrik dari gangguan seperti arus berlebih atau korsleting. Jika alat ini tidak sesuai kapasitasnya, gangguan bisa berdampak lebih luas dan menyebabkan listrik padam. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan setiap gardu memiliki alat pengaman yang sesuai dengan kapasitas trafo dan beban listrik di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, petugas PLN melakukan pemeriksaan kondisi alat pengaman, dudukannya, serta kesesuaian kapasitasnya. Jika ditemukan komponen yang tidak sesuai standar, langsung dilakukan penggantian dengan material yang telah memenuhi spesifikasi. Selain meningkatkan keandalan listrik, langkah ini juga membantu mengurangi risiko kerusakan peralatan akibat beban berlebih, serta meningkatkan keselamatan kerja petugas di lapangan. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Melalui upaya perawatan dan perbaikan secara berkala ini, PLN berharap layanan listrik kepada masyarakat Tebing Tinggi semakin andal, aman, dan berkualitas. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat disebabkan oleh pohon atau ranting yang terlalu dekat dengan jaringan listrik. Tanaman yang tumbuh di bawah maupun di sekitar jaringan beresiko menimbulkan gangguan terutama pada kondisi hujan lebat dan angin kencang. Manajer PLN Kota Bungo menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kegiatan pemangkasan dilakukan sesuai standar keselamatan ketenaga listrikan dengan melibatkan petugas yang telah terlatih. Selain itu, PLN juga berkoordinasi dengan stakeholder, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan. Melalui langkah ini, PLN Kota Bungo berharap dapat menjaga kontinuitas pasokan listrik agar tetap andal dan aman, sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat berjalan dengan tanpa gangguan. PLN juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila melihat pohon atau dahan yang berpotensi menyentuh jaringan listrik melalui layanan pengaduan resmi PLN Mobile.
Dalam pemaparannya, Asisten Manajer Niaga Pemasaran, Robi menekankan pentingnya peran setiap lini dalam mendukung keberhasilan program PS4. Billing Management diharapkan dapat melakukan pengelolaan data dan administrasi secara akurat. Tim penyambungan memastikan proses penyambungan berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu. Sementara frontliner menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang jelas dan responsif kepada pelanggan. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari para peserta yang menilai sosialisasi PS4 sangat membantu dalam memperjelas alur kerja dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Dengan adanya penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi, diharapkan implementasi PS4 di ULP Kuala Tunggal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja serta kepuasan pelanggan. Melalui komitmen dan sinergi yang kuat, ULP Kuala Tunggal terus berupaya menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Program ini dilakukan melalui pertemuan langsung antara tim K3L dan Keamanan PLN serta PLN Energy Service dengan para petugas pelayanan teknik. Dalam sesi tersebut, petugas diberikan pemahaman kembali mengenai pentingnya bekerja sesuai prosedur keselamatan, mengenali potensi bahaya di lapangan, serta cara mencegah resiko kecelakaan. Theo Andini Putri, TLK 3L dan Keamanan UP3 Palembang menjelaskan, kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali setiap semester agar pemahaman petugas tetap terjaga dan terus diperbarui. Program ini mendapat respon positif dari petugas di lapangan. Michael, salah satu petugas pelayanan teknik, mengaku merasa diperhatikan dan semakin termotivasi untuk bekerja dengan aman. Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Palembang menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya aturan tetapi budaya yang harus dijaga bersama. Dengan saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran, diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Handfuse merupakan alat pengaman yang berfungsi melindungi jaringan listrik dari gangguan seperti arus berlebih atau korsleting. Jika alat ini tidak sesuai kapasitasnya, gangguan bisa berdampak lebih luas dan menyebabkan listrik padam. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan setiap gardu memiliki alat pengaman yang sesuai dengan kapasitas trafo dan beban listrik di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, petugas PLN melakukan pemeriksaan kondisi alat pengaman, dudukannya, serta kesesuaian kapasitasnya. Jika ditemukan komponen yang tidak sesuai standar, langsung dilakukan penggantian dengan material yang telah memenuhi spesifikasi. Selain meningkatkan keandalan listrik, langkah ini juga membantu mengurangi risiko kerusakan peralatan akibat beban berlebih, serta meningkatkan keselamatan kerja petugas di lapangan. Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Melalui upaya perawatan dan perbaikan secara berkala ini, PLN berharap layanan listrik kepada masyarakat Tebing Tinggi semakin andal, aman, dan berkualitas. Kegiatan ini mengusung tema Smart Gadget, Smart Safety, aman pakai listrik untuk masa depan hijau, dan disambut dengan antusias oleh para siswa serta jajaran sekolah. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan ketenagalistrikan, pemanfaatan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital pelanggan, serta pengenalan energi baru terbarukan dalam rangka mendukung transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan. Program PLN Mengajar merupakan salah satu inisiatif Sri Kandi PLN UP3 Oganilir yang secara berkelanjutan dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam dunia pendidikan. Melalui program ini, PLN berupaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya penggunaan efisien dan bertanggung jawab sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi nasional. Manajer PLN UP3 Oganilir Mustafa mengapresiasi atas partisipatif pada siswa serta didukung dengan dukungan penuh dari pihak sekolah. Ia berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal pengetahuan bagi para siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap keselamatan ketenagalistrikan dan pelestarian lingkungan.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Budyo Laksono menyambut baik pelaksanaan program PLN mengajar di lingkungan sekolah. Ketua Serikandi PLN UP3 Ogan Ilir, Ade Maida menyampaikan bahwa antusiasme siswa terlihat dari keaktifan mereka selama sesi diskusi dan tanya jawab. Hal tersebut mencerminkan tingkat pemahaman yang baik serta potensi besar bagi para siswa sebagai generasi penerus yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan pemanfaatan energi secara bijak. Melalui kegiatan PLN Mengajar, PLN UP3 Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung dunia pendidikan serta membangun generasi muda yang sadar keselamatan ketenagalistrikan dan siap berkontribusi dalam mewujudkan masa depan energi yang handal, aman, dan ramah lingkungan. Menghadirkan narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif, peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi, termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN UID S2JB dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi UMKM binaan, tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2JB secara konsisten menghadirkan berbagai program penguatan kapasitas, mulai dari pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, hingga pengembangan kompetensi diri. Sosialisasi beasiswa ini menjadi wujud nyata perluasan peran Rumah BUMN sebagai pusat kolaborasi dan peningkatan kualitas SDM. Ramadan merupakan periode dengan peningkatan aktivitas masyarakat yang turut berdampak pada kenaikan kebutuhan listrik, khususnya pada waktu-waktu penting seperti sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PLN WLP Telanai Pura telah melakukan berbagai langkah penguatan sistem kelistrikan sejak dini. Manajer PLN WLP Telanai Pura, Iswanti menyampaikan bahwa PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman selama Ramadan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN WLP Telanai Pura telah melaksanakan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi listrik. Kegiatan ini meliputi inspeksi jaringan tegangan menengah dan rendah, mengecekkan gardu distribusi, penertiban potensi gangguan, serta pengamanan aset kelistrikan guna memastikan sistem tetap dalam kondisi optimal. Tidak hanya itu, petugas PLN juga melakukan patroli hingga jaringan serta gelar peralatan operasional untuk memastikan kesiapan seluruh perlengkapan kerja dan kendaraan operasional yang digunakan dalam penanganan gangguan. Pengoperasian infrastruktur ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat backbone sistem kelistrikan pantai barat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel. Pelaksana tugas PLT Bupati Aceh Selatan, Paital Mukadis, mengapresiasi langkah PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal bagi daerahnya.
Di lain kesempatan, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan pengoperasian SUTT dan gardu induk ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Darmawan menambahkan PLN terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sementara itu, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara Dewanto merinci SUTT 150 kV Blank PD Tapak Tuan dibangun sepanjang 150 km sirkuit dengan 160 dan menara transmisi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai interkoneksi regional untuk menjaga kualitas tegangan, meningkatkan kontinuitas pasokan listrik, serta menghubungkan sistem kelistrikan Blank PD Aceh Barat Daya hingga Sama 2 Aceh Selatan. Demikian pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh perabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.